sepuh dalam kisah Telaga Rena Mahawijaya, diproduksi oleh Haravana Records. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Telaga Rena Mahawijaya. Kami bukan binatang buruan yang bisa ditembus oleh panah-panah kalian. Nih, aku kembalikan panah kalian. Iya. Lihat Kakang Brahma, monyet-monyet yang bergelantungan di pohon-pohon itu terjungkal, ditembus oleh panahnya sendiri, berjatuhan dan terbanting ke tanah. Anak buahku semuanya berjatuhan. Ada di atas pohon, terbanting ke tanah. Mati oleh panahnya sendiri. Nah, ini pasti pemimpinnya. Kau 10 orang yang memberondong aku pakai panah dari atas pohon itu. Anak buahmu bukan? Benar. Kenapa kau mau membunuh aku? Kau membunuh teman-teman kami. Siapa teman-temanmu itu? Pasukan desa Iwung dan pendeta Kumaragosa serta murid-muridnya. Oh, nah kalau begitu kau pasukan kerajaan Mamrati. Benar. Sekarang kau boleh pulang dan katakan kepada rajamu, si Raksadewa, bahwa aku akan datang untuk memecahkan kepalanya. Tidak. Tidak? Meskipun kau hebat, bisa menjatuhkan anak buahku, tapi aku tidak bisa. Aku tidak menyuruh kau untuk gentar kepadaku. Aku cuma minta supaya kau berkata kepada rajamu bahwa aku akan datang untuk memecahkan kepalanya. Begitu? Sebelum kau bisa bertemu dengan rajaku, langkahi dulu mayatku. Silahkan mati. Nanti mayatmu aku langkahi. Aku tahu kau pendekar Dijaya, tapi kau sombong. Karena aku hebat, makanya aku sombong. Sehebat-hebatnya orang tidak akan bisa mengalahkan orang-orang keturunan Sailendra. Kau keturunan Sailendra? Dari garis yang mana? Balaputra Dewa, putra Prabu Samaragrawira. Rakai Pikatan bukan keturunan Sailendra, tapi dia bisa mengalahkan Balaputra. Nah, bukankah itu berarti keturunan Sailendra yang kalah? Balaputra tidak kalah. Dia sengaja menyingkir untuk memberi kesempatan kepada keponakannya, Pramodawardhani, supaya bisa jadi Raja Mataram. Kau memutar balikkan kenyataan sejarah nenek moyang kau. Sekarang aku jadi bertambah yakin bahwa kau bukan keturunan Sailendra. Kau salah satu dari segerombolan orang-orang asing pendatang dari negeri lain yang mengaku-ngaku diri kalian sebagai keturunan Sailendra. Tapi sebenarnya kalian keturunan yang palsu. Padahal kalian gerombolan pengacau. Kalian keturunan Sailendra Gadungan, palsu. Berjebah. Oh, kau mencabut pedang. Berarti kau menentang aku. Keturunan Sailendra tidak pernah mundur menghadapi siapapun juga. Karena kau keras kepala, bahkan mencabut pedang, maka aku sudah mulai mencium bau darah. Dan kalau Mantili sudah mencium bau darah, berarti kau harus mati. Hup, hiya. Pedang apa itu? Bersinar terang sekali. Mataku jadi silau. Baru oleh pedang perak, kau sudah kelabakan. Apalagi oleh pedang setan. Tentu kau akan mabuk, muntah-muntah. Pedang sihir. Untuk membunuh cacing busuk macam kau, tidak perlu pakai pedang setan. Cukup oleh pedang perak. Hiya! 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 Aduh. Sobat. Mampus kau keparat. Ampun. Jangan. Mantili, tahan. Lepaskan orang itu. Mantili, sadarlah. Dia harus mati. Aku berkata sadar. Keturunan Raja-Raja Madangkara pantang membunuh musuh yang sudah tidak berdaya. Saya mohon ampun, Kakang.
Saya telah berlaku kasar terhadap kakak. Bangunlah adikku Mantili. Kakang Brahma. Kau sudah tenang? Sudah, Kakang. Marilah kita melanjutkan perjalanan. Baik, Kakang. Ini pedangmu. Dua-duanya aku kembalikan kepadamu. Kedua pedang ini yang sering membuat saya lupa diri. Sampai saat ini, kau belum bisa mengatasi mukjizat yang keluar dari kedua pedang ini. Tapi nanti, suatu ketika kau akan bisa mengendalikannya. Iya, Kakang. Sehebat-hebatnya benda pusaka adalah benda jua adanya, yang dirancang dan dibuat oleh manusia juga. Maka dari itu, kita sebagai manusia haruslah lebih unggul dari segala benda yang paling hebat sekalipun. Iya, Kakang. Ayo, kita terus berjalan, melanjutkan perjalanan yang tidak lama lagi akan berakhir. Baik, Kakang. Itulah Candi Borobudur. Akhirnya aku sampai juga di Borobudur. Rama! Rama Begawan! Rama Begawan kami mana? Rama Begawan kami mana? Hoi! Bukankah itu Pungut? Iya! Aku Pungut! Hei! Hei Pungut, ada apa dengan kau kawan? Rama Begawan mana? Dia ada di puncak Candi Borobudur itu, sedang bersemedi. Aku mohon menghadap. Sabar kawan, tunggulah sampai nanti senja, beliau akan turun. Kau nampak sangat letih. Pakaianmu kotor dan robek-robek. Marilah kita ke markas. Ya. Kau bisa istirahat di sana sambil menceritakan apa yang kau alami. Baik. Selamat malam, Rama Begawan. Bukankah kau Pungut, kepala regu pasukan yang bertugas mengintai musuh di desa Ngeluwer? Benar, Rama Begawan. Lalu mengapa kau meninggalkan tempat tugasmu? Oh, pasukan saya habis, Rama Begawan. Habis? Iya. 2 orang pendekar itu terlalu dijaya. Malah sekejap semua anak buah saya dibinasakan. Untung saya dapat meloloskan diri. Benarkah kedua pendekar asing itu sangat hebat? Oh, benar sekali, Rama Begawan. Coba ceritakan. Aku ingin tahu seperti apa kehebatannya, sehingga membuat kita semua menjadi resah dan penasaran. Begitu saya lihat mereka berjalan memasuki desa Ngeluwer, saya perintahkan 10 orang anak buah saya naik ke atas pohon. Begitu sudah dekat, anak buah saya dengan serempak melepaskan panah. Dan 10 buah anak panah melesat dengan deras menuju kepada mereka. Tapi salah satu dari 2 orang pendekar itu menangkap anak-anak panah itu. Maksud saya yang perempuan atau yang laki-laki? Oh, yang perempuan. Menurut berita, yang perempuan itu namanya Mantili. Benar dia bernama Mantili? Benar. Lalu? Mantili itu hebat sekali. Kedua tangannya bergerak cepat sekali. Ke-10 anak panah itu ditangkap. Ditangkap? Iya, semuanya sekaligus. Wah, hebat banget bisa menangkap panah. 5 buah panah ditangkap oleh tangan kiri. Yang 5 buah lagi ditangkap oleh tangan kanan. Lalu dikembalikan lagi. Dikembalikan lagi? Iya. Maksudmu? Panah-panah itu dilemparkan kembali kepada anak-anak buahku. Apa bisa? Wah, lebih dari bisa. Bagaimana bisa itu? Disertai oleh tenaga dalam yang hebat. Kedua tangannya berkelebat. Dan 10 anak buah panah itu meluncur berterbangan ke segala arah menuju ke atas pohon di mana anak buahku berada. Dan anak buahku gugup sekali, tidak sempat menghindar. Ya, maka semuanya berjatuhan. Berjatuhan? Iya, berjatuhan dari atas pohon dan terbanting ke tanah tentunya. Kenapa begitu? Menjatuhkan diri? Bukan menjatuhkan diri, tapi jatuh karena leher mereka tembus oleh panah mereka sendiri. Gila. Ya, aku sendiri terbelalak. Tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Apakah waktu dia melemparkan panah itu, panah meluncur dengan kecepatan yang sama dengan waktu dilepaskan oleh anak buahmu? Lebih cepat, Rama Begawan. Lebih cepat? Iya, anak buah saya adalah jago-jago yang nomor 1. Bisa melepaskan panah dengan sangat cepat dan kuat. Jangankan manusia,
tembok benteng keraton pun bisa tembus. Tapi perempuan yang bernama Mantili itu hanya dengan tangan bisa melemparkan panah. Dan lebih cepat dan lebih kuat dari anak buah saya. Berarti tenaga dalamnya sudah mencapai tingkat yang sempurna. Oh, benar Rama Begawan. Lalu kau bertindak apa selanjutnya setelah anak buahmu rusak semuanya? Ya, aku marah. Oh, lalu aku serang. Aku gempur pakai pedang. Tapi aku yang jadi kalah selabut. Perempuan itu punya pedang yang aneh. Pedang aneh? Ya, pedangnya bisa mengeluarkan sinar. Sinarnya terang sekali. Sampai mataku jadi silau dan pedih. Aku bertarung jadi kacau. Sebab mataku tidak bisa melihat dengan bebas. Terganggu oleh sinar yang sangat menyilaukan mata itu. Daripada aku mati konyol, ya aku kabur melarikan diri. Sampai ke sini. Sekalian melaporkan semua apa yang telah terjadi itu. Pasti perempuan itu punya ilmu sihir ya. Pedangnya bisa mengeluarkan sinar. Diisi oleh sihir apa ya? Mungkin juga. Dan sekarang mereka ada di mana, Pungut? Mereka sedang ke sini, Rama. Kalau tidak, nanti tengah malam atau besok pagi, pasti mereka sudah akan sampai di sini. Kita gempur saja, Rama Begawan. Percuma saja, Tajilan. Maksudmu bagaimana? Kedua pendekar itu terlalu hebat. Tidak akan jatuh dikeroyok oleh 5 atau 10 orang. Nah, lalu berapa orang pasukanmu yang berada di sekitar Candi Borobudur ini? Banyak. Ada 30 orang. Kalau oleh 30 orang, mungkin mereka bisa jatuh. Apalagi di sini ada Rama Begawan. Tentu mereka bisa diringkus dengan mudah. Biarkan mereka datang. Jangan diganggu dulu. Maksud Rama Begawan? Mendengar penuturan kau, Pungut, aku sudah bisa mengukur bahwa 2 orang pendekar itu cukup tangguh. Iya. Untuk itu jangan diserang di tempat yang terbuka dan luas, tapi harus dikurung di tempat yang terbatas. Jadi mudah-mudahan dia akan naik ke puncak Candi Borobudur. Dengan begitu kita bisa mengurung mereka dan mereka tidak bisa keluar dari kepungan. Iya, saya setuju. Begitu mereka berada di puncak candi, kita juga semuanya naik. Semua celah-celah dan lorong-lorong di Candi Borobudur itu ditutup. Dengan begitu, mereka tidak akan bisa lolos. Tidak terasa, tahu-tahu sudah pagi. Semalam suntuk, aku dan anak buahku berjaga-jaga. Tapi kedua pendekar itu tidak muncul. Mereka pasti merasa letih. Lalu tadi malam mereka tidur di tengah hutan. Jadi dengan begitu nanti siang mereka baru akan datang ke sini. Tapi itu lebih bagus. Sebab kalau bertempur di waktu malam hari tidak enak. Tidak bisa melihat musuh dengan jelas. Apalagi bertempur di atas Candi Borobudur. Bisa-bisa kita yang kehilangan jejak. Sebab terlalu banyak lorong-lorong yang sempit dan gelap yang bisa dimanfaatkan oleh mata mereka untuk meloloskan diri dari kepungan pasukan kita. Ya, biar bagaimanapun juga bertempur di siang hari lebih enak daripada di waktu malam hari. Mudah-mudahan mereka cepat datang. Aku ingin sekali melihat tampangnya kedua pendekar itu. Kau pasti akan terpesona. Sebab yang laki-laki sangat tampan dan yang perempuan sangat cantik. Benarkah itu? Tunggu saja. Nanti kau akan melihatnya sendiri kalau mereka sudah muncul. Wah, sialan. Kalau tahu tadi malam mereka tidak akan muncul, aku mendingan tidur sepuas-puasnya. Ya, ngantuk-ngantuk juga aku tahan. Kalau mereka muncul. Tapi tak taunya sampai pagi tidak nongol. Alah, masa bodoh ah. Siang ini aku mau tidur saja ah. Jangan, Jilan. Kalau mereka muncul di siang hari begini, lalu bagaimana? Alah, gampang. Bangunkan saja aku. Iyalah. Aku juga mau tidur saja. Yang jaga biar anak buah kita. Sebab mereka tadi malam berjaga bergiliran. Jadi mereka masih bisa tidur tadi malam. Iya. Kalau ada apa-apa, tentu kita akan dibangunkan oleh anak buah kita. Kita sudah dekat sekali dengan Candi Borobudur, Mantili. Kalau sudah dekat, kenapa tadi malam kita harus bermalam di hutan ini? Bukankah lebih baik jalan terus sampai di Candi Borobudur?
Melihat Candi Borobudur di waktu malam hari kurang enak, gelap. Ukiran-ukiran dinding candi serta berbagai bentuknya tidak akan nampak keindahannya. Kecuali kalau malam bulan purnama. Memang Candi Borobudur akan nampak indah. Iya. Nah, itu dia. Itulah Candi Borobudur. Dewata yang agung. Besar. Besar sekali dan tinggi. Candi itu terlalu besar. Lebih mirip sebuah gunung daripada sebuah candi. Lebih tepat disebut bukit. Borobudur memang artinya bukit. Oh ya? Ya. Nama lengkapnya Borobudur sebenarnya adalah Kamulan Bumi Sambara Budara. Kamulan Bumi Sambara Budara. Iya. Oh, panjang sekali namanya. Iya. Artinya bumi yang berundak-undak. Sebagai bukit peningkatan kebajikan. Bukit peningkatan kebajikan. Iya. Sebuah nama penuh kias yang bermakna dalam. Memang, Mantili. Karena bukit peningkatan kebajikan itu dapat ditafsirkan sebagai tahapan manusia untuk mencapai tempat yang luhur. Itulah makanya Candi Borobudur dibagi dalam 3 tahap. 3 tahap? Tahap pertama ialah Kamadhatu. Artinya unsur nafsu. Tahap kedua ialah Rupadhatu. Artinya unsur wujud. Dan tahap yang ketiga, yang merupakan tahap yang terakhir, ialah Arupadhatu. Artinya unsur tak berwujud. Ya. Lalu kenapa disebut Borobudur? Bukankah namanya Kamulan Bumi Sambara Budara? Itu hanyalah merupakan penyesuaian ucapan dari penduduk di sekitar sini, agar lebih mudah mengucapkannya dan lebih singkat. Ucapan Kamulan Bumi Sambara Budara oleh penduduk di sekitar sini diucapkan sebagai Kamulan Bumi Samborobudoro. Lalu untuk singkatnya hanya disebut Borobudoro. Lama-kelamaan jadi Borobudur. Lalu siapa yang membuat candi yang besarnya kelewatan seperti itu? Mari kita pergi ke desa Pelausan. Desa Pelausan? Di mana itu? Di sebelah timur kaki Gunung Lawu. Loh, kita sedang menempuh perjalanan menuju ke utara untuk mendatangi keraton Mahamrati. Lalu kenapa harus menjauh, pergi ke timur? Aku lupa. Seharusnya dari Candi Prambanan itu kita terus pergi ke Pelausan. Tapi tidak apalah, belum terlambat. Sebab dengan ilmu Tatar Bayu, dalam waktu singkat kita bisa tiba di sana. Dan secepatnya pula kembali ke sini. Apakah ada sesuatu yang sangat istimewa di Pelausan, sehingga Kakang memerlukannya pergi ke sana? Iya. Dan itu akan sangat berguna bagimu untuk kau ceritakan kepada anakmu, Paksi Jaladara. Baiklah, Kakang. Saya bersedia. Nah, naiklah ke punggungku. Baik, Kakang. Maaf. Hup, ya. Oh, Tatar Bayu! Lagi. Kemana itu orang? Tidak muncul-muncul. Iya. Kemarin malam tidak muncul. Tadi siang juga tidak. Dan malam ini sama saja. Mungkin mereka takut ya? Takut? Iya. Brahma dan Mantili tahu kalau dia ditunggu di sini. Dia ditunggu mau diringkus. Jadi mereka melarikan diri. Bagi pendekar di Jaya seperti mereka, rasanya tidak mungkin melarikan diri. Kalau tidak lewat jalan ini, itu mungkin. Maksudmu? Untuk lebih mempercepat perjalanan, mereka tidak melewati Candi Borobudur ini, melainkan mengambil jalan pintas yang lebih cepat. Wah, benar juga ya. Kalau begitu, kita harus melaporkannya kepada Rama Begawan Kapimonda. Atau menghubungi pasukan yang bermarkas di desa Bandongan atau desa Windusari. Agar supaya mereka bersiap siaga kalau Brahma dan Mantili nanti lewat. Ayo, kita menghadap kepada Rama Begawan. Ayo.
Kalian tidak perlu resah, sebab mereka sedang pergi ke suatu tempat untuk keperluan yang nampaknya amat penting. Pergi ke suatu tempat, Rama Begawan? Untuk suatu keperluan yang amat penting. Maksud Rama Begawan? Aku tidak tahu apa yang hendak mereka perbuat. Tapi yang jelas, mereka tidak pergi ke Mamrati, sebab perginya ke arah timur. Apakah mereka akan membatalkan niatnya untuk pergi ke Mamrati? Tidak. Meskipun aku tidak tahu siapa mereka sebenarnya dan berasal dari mana. Tapi yang jelas, mereka para pendekar yang selalu mengagung-agungkan keadilan dan kebenaran, dan gagah-gagahan dalam membela kaum tertindas. Maka mereka akan terus melaksanakan niatnya menyerang kita yang dianggapnya kita adalah pihak yang salah. Jadi mereka tetap akan pergi ke Keraton Mamrati. Kalau begitu, mungkinkah mereka pergi ke arah timur dengan tujuan mau minta bala bantuan? Entah menghubungi teman-temannya atau juga gurunya. Hal itu mungkin saja. Kalau begitu kita harus memperkuat diri. Ya, kita bisa minta bantuan pasukan tambahan dari desa Bondongan dan Windusari. Rama Begawan. Ya. Rama Begawan mengetahui Brahma dan Mantili pergi ke arah timur. Ketika aku sedang berdiri di puncak Candi Borobudur, sekilas aku melihat bayangan berkelebat sangat cepat menuju ke arah timur. Dan aku yakin bayangan itu Brahma dan Mantili. Iya. Nah, kita sudah sampai, Mantili. Saur Sepuh dalam kisah Telaga Rena Mahawijaya diproduksi oleh Haravana Records. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Telaga Rena Mahawijaya. Kita sudah sampai, Mantili. Di Pelausan. Iya, itulah Candi Pelausan. Iya. Mari, kita dekati candi itu. Baik, Kakang. Mantili, lihat. Lihat pada dinding candi itu. Ada apa? Banyak tulisan. Iya. Tulisan-tulisan yang dipahat pada dinding candi cukup banyak. Tulisan apa ya? Bacalah. Dharma Sri Maharaja Rakai Pikatan. Kenapa berhenti? Sri Maharaja Rakai Pikatan, bukankah Raja Mataram? Suami Putri Pramodawardhani yang berperang dengan Balaputra di desa Iwung. Iya, benar, Mantili. Berarti tulisan yang dipahat pada dinding candi ini tulisan Prabu Rakai Pikatan. Biasanya yang diperkenankan menulis pada dinding candi sebagai tanda peringatan dari sebuah peristiwa tertentu hanyalah para pendeta atau si pembuat candi itu sendiri atas perintah raja dan diberkati oleh pendeta Brahmana. Jadi Prabu Rakai Pikatan yang menyuruh atau memberi perintah untuk menuliskan pesan-pesannya di sini? Iya. Baiklah, saya akan meneruskan membaca, Kakang. Silakan. Seperti halnya dengan telur, jika telah dirusak, tidak lagi dapat menetas. Demikian pula, barang siapa yang merusak batu ini, dia akan musnah. Jika dia masuk hutan, semoga ditelan harimau. Jika dia berjalan di ladang, semoga digigit ular. Jika dia ke sungai, semoga dimakan buaya. Demikianlah, semoga musnah barang siapa yang berani merusak tanah Sri Kahulunan. Sudah, Kakang? Iya. Kakang,
Di sini ada nama orang. Sri Kahulunan. Siapakah dia, Kakang? Putri Pramodawardhani. Putri Pramodawardhani? Iya. Setelah dia menjadi permaisuri, memakai gelar Sri Kahulunan. Iya. Tulisan-tulisan itu disebut prasasti persumpahan. Prasasti persumpahan? Iya. Seperti yang kau baca tadi, isinya adalah persumpahan. Artinya, siapa saja yang merusak tanah Sri Kahulunan, dia akan disumpah, bahkan dikutuk. Kenapa begitu, Kakang Brahma? Sebab prasasti ini dibuat bertalian dengan pembebasan desa-desa di wilayah Kedu bagian selatan demi kepentingan pembuatan Candi Borobudur. Selanjutnya desa-desa itu menjadi tanah perdikan milik Candi Borobudur. Yang membuat prasasti ini adalah Prabu Rakai Pikatan. Berarti yang membuat Candi Borobudur adalah Prabu Rakai Pikatan. Menunjang. Menunjang? Iya. Sebab yang punya gagasan untuk mendirikan Candi Borobudur ialah Prabu Samaratungga, ayahnya Putri Prabu Pramowardhani, yang kemudian bergelar Sri Kahulunan. Nah, Prabu Rakai Pikatan sebagai menantunya dengan sepenuh daya menunjang pelaksanaan pembangunannya. Bahkan untuk lebih memperlancar pembangunan Candi Borobudur itu, dia membuat prasasti di Candi Pelausan ini. Ya, Putri Pramodawardhani pada prasasti ini sudah memakai gelar Sri Kahulunan. Berarti dia sudah jadi permaisuri. Dengan begitu, artinya suaminya yaitu Prabu Rakai Pikatan sudah menjadi raja kerajaan Mataram. Benar, Mandili. Kalau begitu, ketika dimulai pembuatan Candi Borobudur, Prabu Samaratungga sudah tidak jadi Raja Mataram lagi. Sebab Prabu Rakai Pikatan sudah dinobatkan menjadi Raja Mataram. Benar. Dan hal itu bisa kau lihat. Angka tahun yang tertera di bawah tulisan itu. Iya. 842. Tahun 842. Iya. Tahun 842, Rakai Pikatan yang nama aslinya Jatiningrat menikah dengan Putri Pramodawardhani dan dinobatkan menjadi Raja Mataram, yang kemudian bergelar Sri Maharaja Prabu Rakai Pikatan. Dan Putri Pramodawardhani bergelar Sri Kahulunan. Iya. Nah, setelah kau membaca prasasti ini, maka di saat kau menginjakkan kaki untuk pertama kalinya di Candi Borobudur, maka kau sudah tahu siapa yang membuat candi yang besar dan megah itu. Ialah dua orang tokoh penting pada zaman itu, yaitu Prabu Samaratungga bekerja sama dengan menantunya, yaitu Prabu Rakai Pikatan. Iya, Kakang. Marilah kita kembali ke hutan di dekat Candi Borobudur. Seperti waktu kita pergi ke sini. Tentu saja, untuk menghemat waktu. Kok tertawa? Senang digendong terus. Kalau dilihat oleh Bentar atau Paksi, lucu sekali. Saya digendong oleh Kakang Brahma. Makanya, nanti kalau sudah pulang ke Madangkara, kau harus belajar ilmu taterbayu, supaya tidak merepotkan aku kemana-mana digendong-gendong. Iya. Ayo, naik ke punggung. Baik, Kakang Brahma. Hup, hiya. Oh, taterbayu! Bagaimana, Tajilan? Sudahkah hubungi pasukan kita yang bermarkas di Desa Bandongan dan Desa Windisari? Sudah. Dalam waktu 2 hari, bantuan pasukan akan datang. Bagus. Bahkan, pasukan yang di Windusari sudah mengirim utusan ke pusat keraton Mamarati untuk melaporkan hal ini, agar pasukan keraton siap siaga bila terjadi serangan dari pasukan musuh. Sebab, siapa tahu Satria dan Mantili punya pasukan perang. Artinya mereka mungkin saja merupakan orang-orang penting dari sebuah kerajaan yang berniat menyerang kita. Munculnya 2 pendekar itu jadi membuat kita sibuk. Nah,
Kita sudah sampai di tempat semula, Mantili. Di tempat pinggiran dekat Candi Borobudur. Iya, Kakang. Hup, ya. Mari kita menghampiri Candi Borobudur. Baik, Kakang. Candi ini luas sekali dan lengang, tapi keadaannya tidak teratur. Pohon-pohon besar dan kecil berbaur dengan alang-alang, tidak terurus. Seharusnya udara di sini terasa segar, sejuk dan nyaman. Tapi karena lingkungannya tidak teratur, jadinya gelap, tidak cerah. Memang, Mantili. Semenjak Kerajaan Mataram hilang lenyap dari percaturan sejarah, karena oleh Empu Sendok dipindahkan ke wilayah wetan, maka Candi Borobudur pun hilang pula dari ingatan orang. Empu Sendok? Iya. Dia adalah seorang raja yang menggantikan Prabu Maharaja Rakai Pangkaja, Sriwijaya Loka, yang lebih terkenal dengan sebutan Prabu Diawawa. Dialah raja terakhir Kerajaan Mataram. Empu Sendok tidak memakai gelar dia. Berarti dia bukan keturunan raja. Artinya, berasal dari kalangan rakyat biasa. Benar. Empu Sendok berasal dari keturunan rakyat biasa. Tapi dia seorang pembesar kerajaan. Pangkatnya adalah Mantri Halu pada waktu pemerintahan Prabu Diah Tulodong. Nah, ketika Prabu Wawa menobatkan dirinya menjadi Raja Mataram, maka Empu Sendok naik pangkat menjadi Mantri Hino, yaitu orang kedua yang berkuasa di samping raja. Maka pada masa pemerintahan Prabu Wawa, kekuasaan Empu Sendok sangat besar dan kuat. Kenapa Empu Sendok yang jadi Raja Mataram? Bukankah seharusnya tahta kerajaan diserahkan kepada putra Prabu Wawa? Karena Prabu Wawa mati terbunuh di dalam suatu kemelut perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan? Prabu Wawa menjadi Raja Mataram karena dengan jalan kekerasan merebut kekuasaan dengan paksa dari Prabu Tulodong. Kalau begitu, Prabu Wawa bukan putranya Prabu Tulodong? Prabu Wawa adalah seorang pendatang dari wetan, seorang adipati di Kadipaten Pangkaja. Maka dari itu sering disebut sebagai Rakai Pangkaja. Ayahnya bernama Rakrian Ladean. Hebat dia. Jauh-jauh datang dari wilayah wetan, berhasil merebut kekuasaan dan menjadi Raja Mataram. Tentu saja dilakukan dengan pertempuran. Dan dia menang. Akan tetapi tidak lama. Tidak lama? Dia menjadi Raja Mataram tidak lama. Sebab terus-menerus dirongrong oleh para pengikut setia Prabu Tulodong. Dan akhirnya dia mati terbunuh di dalam suatu keributan. Lalu Empu Sendok yang jadi raja? Iya. Setelah Prabu Wawa tewas, orang yang paling kuat dan paling berpengaruh di Kerajaan Mataram ialah Empu Sendok. Maka jadilah dia sebagai Raja Mataram. Iya. Tapi Empu Sendok juga terpaksa harus menyingkir ke wilayah wetan karena merasa tidak aman. Tidak aman? Karena selain Empu Sendok, banyak pula para pembesar kerajaan yang punya pengaruh, yang merasa sanggup menjadi raja. Sehingga keadaan Kerajaan Mataram waktu itu tidak aman. Ribut terus, sehingga keadaan Mataram menjadi merosot. Nah, melihat keadaan yang demikian, Empu Sendok mengambil jalan pintas, yaitu memindahkan Kerajaan Mataram ke wilayah wetan, yaitu ke Watu Galuh, di sekitar Jombang, antara Gunung Wilis dan Gunung Semeru. Jadi pada saat itu, penobatan Empu Sendok menjadi Raja Watu Galuh dalam keadaan darurat. Nama kerajaannya diganti, bukan Mataram lagi? Iya, kerajaan yang baru lahir itu oleh Empu Sendok dinamakan Kerajaan Watu Galuh. Kalau begitu, nama kerajaan Mataram sudah berakhir. Iya, dengan berdirinya Kerajaan Watu Galuh, maka tamatlah riwayat Kerajaan Mataram. Tapi bukankah bisa diartikan bahwa Kerajaan Watu Galuh adalah kelanjutan dari Kerajaan Mataram? Sebab Empu Sendok adalah orang Mataram. Iya, kau benar, Mantili. Maka semenjak itu kemegahan Candi Borobudur lambat laun menjadi suram. Pamornya merosot dan akhirnya terlantar. Seperti yang kita lihat sekarang ini. Keadaannya sangat menyedihkan. Lembab dan kotor, tidak terawat sama sekali. Iya. Nah, mari kita berjalan berkeliling ke arah selatan. Sebab di bagian itu, kaki Candi Borobudur ini tidak semuanya melesak ke dalam tanah. Sehingga kau bisa melihat jajaran lukisan dan ukiran-ukiran yang sangat penting artinya. Baik, Kakang. Mereka bergerak ke arah kanan. Mari kita sergap. Jangan. Biarkan mereka sampai naik ke atas candi. Baru kita sergap.
Kalau mereka tidak naik bagaimana? Kita paksa supaya naik. Dikiring? Ya. Kalau begitu, aku harus memerintahkan pasukan supaya menyebar menjauhi Candi Borobudur. Ya. Lalu membuat lingkaran besar mengurung wilayah candi ini. Supaya kalau mereka tidak berniat naik ke atas Candi Borobudur, kita bisa merangsek dan menggiring mereka. Ya. Hei, lihat. Mereka mulai naik ke candi. Biarkan saja. Tunggu sampai mereka tiba di puncak, baru kita sergap. Sesuai dengan rencana Rama Begawan Kapimonda. Iya. Nah, Mandiri. Inilah yang dinamakan Kamadatu. Yaitu tahap pertama yang merupakan unsur nafsu. Menceritakan tentang apa, Kakang? Tentang hukum karma. Hukum karma? Ya. Sebuah paham tentang sebab dan akibat. Artinya, kalau ada akibat, tentu ada sebabnya. Misalnya kalau seseorang melakukan perbuatan tidak baik, nanti di akhir kemudian hari, dia akan menerima akibatnya, sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Semacam pembalasan di hari akhir? Ya, benar Mandiri. Bila demikian, setiap perbuatan baik akan memperoleh buah yang baik pula. Benar. Iya ya. Ayo, mari kita terus naik ke atas, menuju ke tahap kedua, yaitu tahap rupa datu. Nah, inilah yang dinamakan rupa datu, yaitu unsur wujud. Apa maknanya, Kakang? Peningkatan dari unsur Kamadatu. Artinya, dimulainya menapak tahap kesucian. Segala hawa nafsu duniawi mulai ditinggalkan untuk menuju ke tahap kesucian. Berapa undak unsur rupa datu ini, Kakang? 4 undak, yang terdiri dari 4 buah lorong. Di setiap lorong pada dinding utama dan pagar langkan, penuh dengan lukisan dan ukiran timbul. Gambar-gambar manusianya di sini bagus-bagus. Tidak seperti pada kaki candi jelek-jelek. Tentu saja Mandiri. Sebab pada unsur rupa datu ini, sudah mulai nampak usaha menuju ke tingkat kesucian. Jadi semuanya serba baik. Sedangkan pada kaki candi yang merupakan unsur Kamadatu, adalah unsur nafsu. Jadi penggambarannya yang jelek-jelek, menyeramkan. Iya. Ayo, kita naik terus. Iya, Kakang. Nah, inilah lorong kelima, yang merupakan pembatas antara unsur rupa datu dan arupa datu. Dan di sini tidak ada lagi lukisan dan ukiran timbul. Iya, pada keempat lorong di dalam tahap rupa datu, penuh dengan lukisan dan ukiran timbul. Tapi pada lorong kelima ini, lukisan dan ukiran timbul mulai hilang. Itu sebagai pertanda dimulainya peralihan dari unsur rupa datu ke unsur arupa datu, yakni dari unsur wujud ke unsur tak berwujud. Iya. Kita terus naik ke atas. Baik, Kakang. Inilah tahapan terakhir, yang disebut arupa datu, atau unsur tak berwujud. Dan pada semua dinding dalam pagar langkan, tidak ada lagi lukisan timbul. Kenapa harus begitu, Kakang? Sebab unsur arupa datu adalah unsur tak berwujud. Jadi perlambang alam yang tidak berbentuk. Jadi alam tertinggi itu tidak berbentuk? Iya. Kau lihat selasar itu? Iya. Bangunan berbentuk lingkaran itu kan? Iya. Berbeda dengan bentuk bangunan yang sudah-sudah, yang rata-rata berbentuk persegi belah ketupat. Tapi di sini berbentuk bulat melingkar. Hal itu adalah perlambang bumi menjadi selasar melingkar yang melambangkan langit. Iya. Dan semua arca Buddha pada tingkatan tertinggi ini tidak tampil secara terbuka, melainkan berada di dalam stupa yang berterawang. Dan pada stupa yang berterawang itu, bentuk lubangnya belah ketupat. Sedangkan pada teras yang tertinggi itu, lubang-lubang pada stupa berbentuk bujur sangkar. Kenapa berbeda, Kakang? Artinya, pada tingkatan yang tertinggi ini, merupakan perlambang keseimbangan. Iya. Dan itu Mandiri. Stupa yang paling besar dan paling tinggi letaknya itu. Dan juga merupakan stupa yang paling akhir adalah stupa induk.
Apa maknanya? Kehampaan mutlak pada hakikat yang tertinggi. Oh, alangkah dalam arti maknanya itu, Kakang. Iya. Candi Borobudur ini boleh dikata pada hakikatnya merupakan tingkatan pencapaian umat manusia. Dimulai dari tingkat yang paling rendah, naik ke tingkat yang lebih tinggi, terus naik, meningkat, terus meningkat, dan akhirnya mencapai tingkat yang tertinggi, tingkat yang paling suci. Iya. Ada orang. Mana? Di balik stupa induk sebelah sana. Siapa? Mungkin seorang begawan, sebab dia berpakaian pendeta. Apakah dia baru saja berada di sana, atau sudah lama? Dia baru datang. Oh ya? Dia datang dari bawah, seperti kita juga tadi naik dari bawah. Tapi gerakannya sangat ringan, seperti terbang, melayang, dan berhenti di balik stupa induk. Keadaan di Candi Borobudur ini lengang dan terbuka, sehingga kalau ada orang dapat dengan mudah dilihat. Tapi aku sama sekali tidak melihat dia. Betapa tinggi ilmunya. Dia sudah mencapai tingkat sempurna. Tapi mengapa dia harus bersembunyi? Kenapa tidak muncul terang-terangan? Kita tunggu apa yang akan diperbuat. Selamat datang di Borobudur, para pangeran. Terima kasih, Rama Begawan. Kau menyebut aku Rama Begawan. Bapak berpakaian pendeta Buddha, berjubah kuning. Jagat Dewa Batara, betapa awasnya Anda, pangeran. Saya bukan pangeran. Saya seorang pengembara. Apa maksudnya berkunjung ke sini? Keluar! Kenapa harus berbicara dengan sembunyi? Mantili. Habis? Apa gunanya bercakap-cakap dengan orang yang tidak kelihatan mukanya? Hanya suaranya saja yang kedengaran. Orangnya tidak kelihatan. Ayo Kakang, kita turun saja, pulang. Jangan dilayani. Tidak usah ngobrol dengan bayangan. Babu. Itukah Mantili si pedang setan? Benar-benar kasar dan tidak sabaran. Lantas apa maksudmu datang secara diam-diam, lalu tidak menampakkan diri? Mau main kucing-kucingan? Rama Begawan yang terhormat, maafkanlah kami bila mana kedatangan kami di Candi Borobudur yang agung ini membuat Rama Begawan kurang senang. Nah, itu dia, memperlihatkan diri. Saya memperlihatkan diri. Daun Sepuh dalam kisah Telaga Rena Mahawijaya diproduksi oleh Haravana Records. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Telaga Rena Mahawijaya. Nah, itu dia, memperlihatkan diri. Saya memperlihatkan diri karena tegur sapa yang sejuk yang keluar dari mulut seorang pangeran yang arif. Sekali lagi kami bukan pangeran. Kami hanyalah seorang murid padepokan nun jauh di sana, di wilayah Kulon, yang sedang mengembara, mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah. Mataku yang tua ini dan hatiku yang pikun ini tidak akan dapat dikelabui bahwa kau bukan orang biasa, sebab kau sangat tahu tentang Candi Borobudur ini. Kami mengetahuinya dari guru kami, lain tidak. Kau bukan sekedar tahu, pangeran, tapi kau paham, kau memahami arti dan makna dengan segala apa yang tersirat dan tersurat pada Candi Borobudur ini. Nah, janganlah berpanjang lebar. Saya harap Anda suka mengatakannya. Pangeran dari keturunan Sailendra yang keberapa? Mantili, kenapa kau tertawa? Lagi-lagi ditanya soal keturunan Sailendra. Apakah kita ini pantas disebut keturunan Sailendra? Apakah kita ini nampak seperti demikian? Nona, kami adalah keturunan Sailendra. Jadi kalau Anda berdua juga keturunan Sailendra, apa salahnya kita kerjasama? Bukan. Kami bukan keturunan Sailendra. Dan kau juga bukan keturunan Sailendra. Elah, lancang sekali mulut kau, Nona. Kalau kau keturunan Sailendra, kenapa kau menindas rakyat? Menindas rakyat? Sebelum ada kau dan komplotanmu,
rakyat di wilayah ini hidup damai dan tentram. Tapi sekarang tertekan, resah dan gelisah. Nah, apakah itu baik? Yang resah dan gelisah, mereka-mereka yang tidak mau tunduk kepada kami. Tapi bagi mereka yang mau tunduk pada kami, tetap tenang dan tentram. Kau jangan berdalih, Begawan. Kami sudah menjelajahi seluruh wilayah ini. Semuanya tidak ada yang suka diperintah oleh atasanmu, yang menyebut dirinya Prabu Raksadewa. Sebab mereka tidak percaya Prabu Raksadewa keturunan Sailendra. Semua itu urusan kami. Anda berdua mengaku pengembara dari wilayah Kulon. Lalu kenapa ikut campur urusan dalam negeri kami? Negeri? Kau katakan negeri? Negeri mana yang kau maksud itu? Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram timbul lagi. Rajanya adalah Prabu Raksadewa, keturunan Sailendra. Rakyat di wilayah ini tidak menghendaki kerajaan Mataram timbul lagi. Kalaupun kerajaan Mataram mau timbul lagi, harus dipimpin oleh raja yang mencerminkan watak kepribadian dinasti Sailendra yang luhur budi. Tapi Prabu Raksadewa sedikit pun tidak menunjukkan watak dan kepribadian dinasti Sailendra. Maka rakyat pun menolak mentah-mentah. Akhirnya Prabu Raksadewa tidak mendapatkan dukungan. Nah, apakah itu yang dinamakan sebuah kerajaan? Oh, jangan mimpi, Begawan. Mendirikan sebuah kerajaan itu bukan main rampas begitu saja, seperti yang kau lakukan. Jadi itukah yang menyebabkan kalian datang ke sini? Ingat, Begawan, kami adalah pendekar. Pendekar akan muncul kapan dan di mana bila telah terjadi sesuatu yang tidak beres. Dan ketika kami tiba di sini, rakyat di sini serentak mendukung kami. Nah, itu semua sudah cukup alasan bagi kami untuk mengusir kau dan komplotanmu. Baiklah, aku jadi penasaran. Ingin tahu sampai di mana kehebatan para pendekar dari wilayah Kulon. Inilah yang aku tunggu. Ayo, kita mulai. Bukan main. Berani sekali kau, Nona. Mantili si pedang setan akan merasa takut kalau dia bersalah. Tapi saat ini, aku yakin aku yang benar. Jadi tidak ada alasan bagiku untuk merasa takut. Baik, kau akan aku uji. Candi Borobudur ini sudah dikepung ratusan pasukan perang. Lihat Kakang Brahma. Di bawah itu di kaki candi pasukan perang banyak benar. Aku sudah melihatnya. Ketika pertama kali kita datang, Mandiri. Bukan maksudku untuk main keroyok. Tapi aku adalah seorang begawan. Tidak baik mengotori tanganku dengan perihal yang sepele. Jadi biarlah anak buahku yang menguji kalian. Berdebah. Kesaktian kau tidak ada seujung kukunya, Kakang Brahma. Sekali sentuh, kau bisa hancur. Biarlah, Mandiri. Kita di sini adalah tamu. Jadi kita harus menuruti aturan main tuan rumah. Jadi kita ikuti saja apa maunya mereka. Baiklah. Hei, Begawan. Suruh pasukan perang itu semuanya naik. Aku habiskan sekaligus. Benar-benar pemberani. Rama Begawan, bagaimana? Mulailah. Pasukan! Ya! Dia main kucing-kucingan, berlari-lari di antara lorong-lorong candi. Bukan main. Pendekar perempuan itu gerakannya cepat sekali. Dia berhasil mempermainkan pasukanku. Berlari-lari, keluar masuk lorong-lorong, naik turun dengan cepat, laksana seekor kijang. Pasukanku jadi serabutan, berlari-larian ke sana kemari. Tapi mana yang satu lagi? Pendekar yang laki-laki itu tidak ada. Apakah dia bersembunyi? Tidak mungkin. Dia tidak akan bisa bersembunyi. Sebab pasukanku bertebaran di mana-mana.
Tapi aku tidak melihat dia pergi. Bayangannya pun aku tidak melihatnya. Hebat, dia bisa menghilang dengan cepat. Jangan berlari-lari yang tidak karuan. Kejar maksa bukan asal lari. Pasukan kita dari kacau, dipermainkan oleh perempuan itu. Wah, gila. Dia bisa melompat-lompat dari puncak candi ke puncak candi. Berkelebat-kelebatan seperti burung walet. Pantas saja pasukanku jadi kacau. Mereka tidak bisa berbuat seperti perempuan itu. Ya, ada apa? Pendekar itu ada 2 orang, bukan? Ya, Mantili dan Satria. Yang dikejar-kejar oleh pasukan kita hanya Mantili. Lalu mana Satria? Hah? Oh, iya benar. Kemana dia? Hah? Mungkin dia melarikan diri atau bersembunyi. Ah, tidak mungkin. Dia tidak biarkan Tili celaka. Hah? Itu dia. Hah? Mana? Itu di atas pohon bodi. Aku gila. Kapan dia sampai ke sana? Aku sama sekali tidak melihatnya. Bahaya, Pungut. Kita berhadapan dengan orang yang sangat sakti. Lihat, dia duduk bersila di atas pucuk daun yang paling tinggi. Ah, benar. Orang itu terlalu sakti. Jangankan oleh manusia, oleh seekor burung pipit pun pucuk pohon itu akan bergoyang-goyang atau melengkung. Tapi orang itu duduk seenaknya ya. Dan pucuk pohon itu sedikit pun tidak bergoyang. Ilmunya terlalu tinggi, bukan lawan kita. Ah, masa bodoh. Kita juga punya orang sakti, Rama Bagawan. Serahkan saja dia pada Rama Bagawan. Ah, dan kita lebih baik memimpin pasukan, membereskan yang perempuan itu saja. Pasukan, kejar! Tabrakan! Saling bertobrokan dengan teman sendiri. Hei, aku di sini! Aku di sini! Aku berkelimpangan. Aku rong! Lihat, meskipun perempuan itu hebat, tapi anak buahku jumlahnya beratus-ratus. Dan dia mulai kecapean. Dia tidak lagi melompat-lompat dari arca ke arca, tapi hanya berlari-lari pada lorong-lorong. Iya, lama-lama dia akan capek sendiri dan mulai lemah. Saat itu, dia kita bantai rame-rame. Ya. Wah, kalian terlalu banyak. Baik, terpaksa kalian harus ditumpas pakai senjata pusaka. Iya. Pedang apa itu? Yang satu mengepulkan asap dan yang satunya lagi bersinar terang sekali. Inilah pedang setan dan pedang perak. Kalian harus ditumpas. Iya. Celaka, pasukan kita berantakan. Mereka tidak bisa bertempur lagi. Muntah-muntah, mabuk, sambil menggosok-gosok mata. Habislah kalian semua. Hentikan pertempuran. Kalian tidak akan menang. Mereka terlalu kuat. Oh, baik Rama Bagawan. Hentikan pertempuran. Berhenti! Gila, benar-benar gila. Pasukan kita hanya tinggal separuh. Ah, semua bergelimpangan jadi mayat. Kenapa berhenti? Ayo teruskan sampai habis semuanya. Nona Pendekar, kau telah mengotori Candi Borobudur yang suci dan agung ini dengan darah dan pembunuhan. Salah siapa? Kenapa aku diserang? Kalian menyerang aku tidak pakai otak. Kalau hanya 1 atau 2 orang, tidak apa. Tapi aku diserang oleh ratusan orang. Nah, tentu saja aku mempertahankan diri.
Kau harus menanggung akibatnya. Kalian orang-orang yang telah merusak citra dinasti Sailendra. Jadi kalian harus jadi tumbal. Darah kalian harus menjadi pembasuh Candi Borobudur ini yang telah kalian kotori. Baik, uji coba sudah selesai dan kau sudah memperlihatkan kehebatanmu. Sekarang giliran aku yang maju. Aku, Begawan Kapimonda, tangan kanan Prabu Raksadewa yang akan membuat kau bertekuk lutut. Baik, majulah. Mantili, mundurlah. Kakang Brahma. Aku berkata mundur. Baik, Kakang. Kok tiba-tiba ada di belakang Mantili? Iya, di belakang Mantili tadi tidak ada siapa-siapa. Sekarang tahu-tahu sudah ada orang. Iya ya. Kapan datangnya? Dan dari arah mana dia datang? Wah, bisa gawat nih. Pendekar itu bukan manusia, dia hantu. Hantu di siang bolong. Kakang, aku sudah mundur. Silakan maju. Iya. Satria, kau telah memamerkan ilmu gerak cepat yang tiada taranya. Terus terang, aku kagum. Sebab gerakanmu tidak akan bisa diikuti oleh mata biasa, melainkan oleh mata batin. Siapakah Anda sebenarnya? Rasakan sekarang. Kau mulai gentar, Begawan. Itu baru setengahnya dari kesaktian kakakku ini. Dan nanti kau akan merasakan siapa kakakku ini yang sesungguhnya. Diam, Mantili. Kau jangan mengoceh terus. Baik, Kakang. Saya akan diam. Nah, kau pergi agak jauh. Duduk dan istirahatlah. Baik, Kakang. Begawan Kapimonda. Tidak ada lagi yang aku katakan kepadamu. Aku hanya bisa berkata, pergilah kau, pulang ke tempat asalmu. Satria, kau telah mengancam aku. Dan meskipun ancamanmu diucapkan dengan nada bicara yang biasa, tapi terasa mengandung tenaga mujizat yang ampuh. Sekujur tubuhku bergetar dan pembuluh darahku mendidih. Tapi meskipun kau memiliki ilmu yang tinggi, aku sebagai Begawan nomor 1 tidak akan mundur. Bahkan sebaliknya, menjadi lebih ingin tahu hingga di mana ketinggian ilmu yang kau miliki. Baik, kau yang memaksa. Maka aku ingin secepatnya menyelesaikan pertikaian ini. Jadi aku akan mengeluarkan ilmu pamungkas, yaitu ajian serat jiwa. Maka aku harap kau juga mengeluarkan ilmu pamungkasmu. Kalau tidak, maka kau sendirilah yang akan celaka. Sebab ajian serat jiwa adalah sebuah ilmu yang paling dahsyat. Baik, karena aku juga tidak mau bertele-tele, maka aku akan langsung pergunakan ilmu pamungkasku, yaitu Aji Jati Rentas. Bisa hancur si Satria itu. Aji Jati Rentas milik Rama Begawan itu bukan ilmu main-main. Tembok benteng keraton bisa ambrol berantakan kalau digempur pakai Aji Jati Rentas itu. Iya ya. Kenapa Rama Begawan mengeluarkan ilmu pamungkasnya? Apakah dia menganggap Satria benar-benar pendekar yang sakti mandraguna? Mungkin begitu. Sebab sudah 3 kali dia mempertontonkan ilmunya yang tinggi itu. Iya benar. Nah, lihat. Rama Begawan sudah pasang kuda-kuda. Kedua tangannya membentuk siku-siku. Dia akan segera mulai menerjang. Tapi Satria itu tidak melakukan apa-apa. Dia cuma diam saja. Tidak. Kedua tangannya bergerak perlahan-lahan. Kemudian menyerang di depan dada. Tapi tidak pasang kuda-kuda. Dia tetap berdiri biasa saja. Rama Begawan meluncur menerjang kepada Satria. Dan kedua tangan Rama Begawan menggempur Satria. Tapi ditahan oleh kedua tangan Satria. Dan meledak sangat keras. Satria yang salah. Lihat, dia tidak kuat menahan gempuran Rama Begawan. Iya, tubuhnya berguncang-guncang. Lalu oleng. Kemudian dia berputar-putar seperti baling-baling. Rama Begawan yang menang. Lihat, dia tetap berdiri dengan tegak. Tidak goyah sedikit pun. Kakang Brahma! Kenapa, Kakang? Bukan main. Aji Jati Rentas itu dahsyat bukan main. Aku hampir roboh. Kakang tidak apa-apa. Tidak, Mantili. Aku tidak apa-apa. Wah,
Dia tidak apa-apa. Dia sudah bisa berdiri lagi dengan tegak dan tetap segar bugar. Oh, hebat. Oh, mereka seimbang. Satria dan Rama Begawan tetap berdiri tegak. Tapi Rama Begawan wajahnya pucat sekali. Dari hidung dan mulutnya keluar darah. Rama Begawan aku. Rama Begawan. Oh, dia meninggal. Rama Begawan kalah. Dia meninggal. Pendekar yang gagah. Kau sangat sakti, bisa mengalahkan Rama Begawan. Kami menyerah. Ya, kami mohon ampun. Siapa nama kalian? Saya Tajilan. Saya Pungut. Pungut dan kau Tajilan. Ya. Kalian berdua bersama sisa-sisa anak buahmu harus menguburkan Rama Begawan dan para korban pertarungan lainnya. Setelah itu membersihkan Candi Borobudur ini. Harus bersih sebersih-bersihnya. Tidak boleh ada satu tetes pun darah yang tertinggal. Baik. Segera kami kerjakan, Raden. Kakang Brahma. Ya. Tadi Kakang Brahma tidak mempergunakan ajian serat jiwa tingkat ke-10, bukan? Sebab kalau tingkat ke-10, Begawan Kapimonda itu pasti jadi tepung. Tapi ini tidak. Dia mati dalam keadaan berdiri tegak. Yang aku pergunakan ajian serat jiwa tingkat ke-8. Pantas. Tapi aji jati rentas yang dipergunakan Begawan Kapimonda itu memang hebat. Gempurannya terasa sangat dahsyat. Terus terang, aku terkejut. Digempur sedemikian rupa tanpa dapat dicegah. Tubuhku limbung dan terguncang, lalu berputar-putar seperti baling-baling. Iya, saya sampai berteriak saking cemas. Tapi untung Kakang tidak apa-apa. Sedikit pun tidak terluka dalam. Iya. Oh, Satria. Iya. Oh, seluruh pekerjaan sudah selesai. Candi Borobudur sudah bersih kembali seperti sedia kala. Bagus. Dan sekarang kau boleh pergi. Pergi? Ya, kau sudah bebas. Bebas? Kau boleh pergi kemana kau suka. Juga dengan semua anak buahmu. Mau pulang ke Mamati, boleh. Atau mau kabur, melarikan diri, lalu bersembunyi, juga boleh. Baik, kalau begitu ya, saya pergi. Ya. Nah, Mantili. Si Pungut dan si Tajilan serta anak buahnya sudah pergi. Dan tempat ini kembali sunyi dan lengang. Mudah-mudahan mereka pergi ke Mamarati supaya dapat menceritakan kejadian di sini kepada raja mereka. Iya. Lalu sekarang bagaimana, Kakang? Kita berdiam di sini sampai malam. Sampai malam? Memangnya ada apa nanti malam? Kita akan bersemedi di puncak Candi Borobudur ini. Bersemedi? Walaupun bagaimana, kita harus menghormati para pembuat Candi Borobudur ini. Sebab mereka mendirikan Candi Borobudur bukan untuk dijadikan tempat bertarung, mengadu jiwa, dan menumpahkan darah. Melainkan untuk dijadikan sebagai tempat upacara suci, mengagungkan Sang Maha Pencipta. Iya, Kakang. Aduh, Candi Borobudur ini kalau malam hari bagus sekali. Iya, kebetulan sekali malam ini sangat cerah. Langit terang, bulan bersinar cemerlang, membuat bayangan Candi Borobudur menjadi amat elok. Kalau malam ini gelap gulita, kemudian turun hujan yang lebat, barangkali jadi tidak bagus ya. Kau ini ada-ada saja. Nah, kita duduk di sini. Iya, Kakang. Pusatkan pikiran dan perasaan. Semalam suntuk kita telah melakukan upacara suci. Sekarang mari kita turun. Membersihkan diri di sungai yang ada di bawah itu. Lalu istirahat. Kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Baik, Kakang.
tuanku. Jangan ke barat. Orang kuatku satu persatu roboh. Aku hancurkan kedua orang pendekar asing itu. Tidak usah terburu-buru, tuanku. Masih ada saya, Arya Balanga, jago memerhati tanpa tanding. Tuanku tidak usah gelisah. Duduk saja dengan tenang. Biar saya yang memecahkan kepala mereka. Kau jangan tak kabur, Balanga. Dua sejoli pendekar asing itu sakti luar biasa. Kau meremehkan aku, ha? Aku percaya kesaktian kau memang berada di atas Rama Begawan. Bahkan aku kira lebih tinggi. Ya, ayo sekarang juga kita berangkat. Temukan aku dengan mereka. Sabar, jangan keburu nafsu. Sekarang lebih baik serahkan kepada tuanku Prabu Raksadewa. Sebaiknya harus bagaimana ya? Bukan begitu? Ya. Baik. Aku masih memiliki jago-jago. Jadi aku rasa aku tidak perlu turun tangan sendiri. Selesaikan saja oleh kalian. Daulat, tolong Prabu Raksadewa.